Selamat siang pemirsa Metro TV Sumatera Utara. Sekarang saya berada di Hotel Ibis Style Medan Patimura. Dan selama 30 menit ke depan, saya, Clara Molly, akan berbincang bersama kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan. Dan kali ini kita akan berbincang tentang target kinerja kantor imigrasi Belawan di tahun 2023 ini. Ikuti saya. Seperti yang saya janjikan kepada Anda pemirsa Metro TV Sumatera Utara, saya kembali lagi tentunya kali ini bersama Bapak Rida Sahputra selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Belawan. Kita akan sapa dulu Pak Rida, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Mbak. Sehat Baik. Pak? Alhamdulillah sehat. Baik Pak Rida, kali ini kita berada di Metro TV Sumatera Utara dan tentunya kita akan membahas tentang target kinerja dari Kantor Imigrasi Belawan di tahun 2023 ini. Tapi sebelumnya pemirsa, saya akan memberikan suatu informasi kepada Anda bahwa kantor imigrasi memiliki beberapa fungsi, mulai dari yang pertama melakukan pemberian dokumen perjalanan izin berangkat dan juga izin kembali, kemudian juga melakukan penentuan status keimigrasian bagi orang asing yang berada di Indonesia, dan juga kantor imigrasi memiliki fungsi untuk melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang mengenai status kewarganegaraan. Dan pada kesempatan siang hari ini kita juga akan membahas tentang target kinerja dari kantor imigrasi Belawan di tahun 2023 ini. Langsung saja Pak Rida, kira-kira apa saja pelayanan yang diberikan dari kantor imigrasi Belawan di tahun 2023 ini? Pada kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan, kita memberikan pelayanan kepada warga negara Indonesia dan warga negara asing. Dan untuk pelayanan warga negara Indonesia terdiri dari pemberian dokumen perjalanan Republik Indonesia atau paspor yang dalam bentuk paspor biasa ataupun elektronik paspor, juga melayani permohonan paspor hilang dan perubahan data. Kemudian untuk pelayanan warga negara asing, di dalamnya terdapat pelayanan pemberian izin tinggal, baik izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas ataupun izin tinggal tetap, kemudian pemberian status kewarganegaraan, kurang lebih seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Rida. Lalu bagaimana dengan pelayanan di tahun 2023 ini Pak Rida? Apakah terjadi penurunan atau peningkatan yang signifikan atau tidak? Tentunya selama 3 tahun terakhir, seperti kita ketahui, kita masuk masa pandemik dari 2019 sampai 2021, kemudian di 2022 kita juga masuk masa endemik. Tentunya dari segi kuantitas pelayanan mengalami perubahan dan peningkatan yang sangat signifikan. Pada masa pandemik rata-rata permohonan per hari itu hanya sampai 10 sampai 50 per hari. Nah, di tahun 2023 ini rata-rata permohonan pemberian paspor pada kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan per harinya kurang lebih 150 sampai 250 permohonan per hari. Jadi bisa kita katakan bahwasanya sepanjang 2023 ini sampai bulan Desember ini kita sudah terbitkan paspor itu sebanyak 45.000 kepada masyarakat, baik itu paspor biasa maupun elektronik paspor. Baik pemirsa, sepanjang tahun 2023 ini ada sekitar 45.000 paspor yang sudah diselesaikan atau diterbitkan oleh pihak kantor imigrasi Belawan. Kira-kira Bapak, tujuan dari masyarakat yang membuat paspor itu untuk apa saja? Kebanyakan dari mereka untuk tujuan umroh, kemudian ada juga yang hanya untuk wisata, dan di akhir tahun ini sudah dekat libur anak sekolah dan libur Nataru, banyak yang mengajukan permohonan paspor untuk wisata, liburan, dan sebagainya. Baik, jadi untuk Anda pemirsa yang ingin melakukan perjalanan jauh, umroh misalnya, ataupun untuk pendidikan, atau untuk bekerja di luar negeri, sepertinya Anda akan membutuhkan paspor di kemudian hari. Baik Bapak, kira-kira syarat-syarat apa saja yang harus dipersiapkan oleh masyarakat yang ingin membuat paspor? Kalau untuk syarat pembuatan paspor sendiri itu terbagi dua, ada permohonan baru dan ada permohonan penggantian karena habis berlaku. Nah, kalau untuk permohonan baru, wajib melampirkan ke KTP, kartu keluarga, akte lahir, atau ijazah, atau buku nikah, atau akte perkawinan. Dan kemudian kalau untuk permohonan penggantian habis berlaku, cukup melampirkan KTP dan paspor yang lama. Dan semuanya wajib melampirkan fotokopi dan aslinya, ditunjukkan kepada petugas. Bagaimana dengan langkah-langkah untuk mengajukan paspor di kantor imigrasi Belawan, Bapak? Jadi kita sudah siapkan inovasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi, namanya aplikasi M-Paspor,
yang bisa diunduh di Google Play Store atau di gadgetnya masing-masing. Nah, nanti pemohon, masyarakat itu menentukan tanggalnya, kapan ingin datang ke kantor imigrasi dan kantor imigrasi mana yang akan dituju, jamnya jam berapa, tanggalnya tanggal kapan, dan datang sesuai dengan jadwal yang sudah masyarakat tentukan sendiri. Kemudian lakukan pembayaran terlebih dahulu. Kalau sudah itu dilakukan, datang ke kantor imigrasi sesuai tanggalnya. Kemudian akan dilakukan pengambilan foto, sidik jari, dan wawancara. Nah, setelah itu 3 hari setelah proses foto dan wawancara, paspor sudah dapat diambil kembali oleh masyarakat. Baik Pak Rida, terima kasih atas penjelasan yang sudah diberikan. Kita akan kembali lagi nanti di segmen kedua, dan untuk Anda tentunya yang masih menyaksikan kami di Metro TV Sumatera Utara, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi.